Teman-teman, saat teduh kita pagi ini, Bilangan pasal 5 memberi contoh tentang apa yang harus dilakukan umat Tuhan ketika terjadi sesuatu dosa. Tuhan baru saja mengorganisasikan perkemahan dengan tiap-tiap suku di sekeliling tabernakel. Nah, Tuhan juga baru saja menempatkan para imam dan juga orang Lewi di antara tabernakel dan umat Tuhan. Sesuatu yang kita harus mengerti adalah jika Israel ingin Tuhan selalu beserta dengan mereka, maka mereka harus menjaga kekudusan. Komunitas Israel harus menjadi komunitas yang suci, yang mencerminkan kesucian Allah mereka. Karena itu di contoh kasus yang pertama, orang yang terkategori tidak kudus tidak boleh ada di tengah-tengah perkemahan Israel. Mereka harus dipisahkan, mereka tidak boleh tersentuh oleh umat lalu mencemarkan bangsa itu. Itu sebabnya orang yang berpenyakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan yang menyentuh mayat, baik itu laki-laki ataupun perempuan, adalah najis di hadapan Tuhan. Dan karena itu harus meninggalkan perkemahan. Kehadiran Tuhan mensyaratkan syarat yang tak dapat ditawar, yaitu kekudusan. Saya jadi ingat surat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 yang berbunyi seperti ini. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lalu pada contoh kasus yang kedua, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 adalah tentang dosa yang disengaja. Jika seorang laki-laki atau perempuan berbuat salah terhadap sesamanya, maka orang itu harus mengakui dosanya di hadapan Tuhan, lalu membayar ganti rugi ditambah dengan 1/5 dari apa yang sudah dia rugikan. Tidak hanya itu, dia juga harus mempersembahkan persembahan kudus dan persembahan khusus. Mengakui salah saja tidak cukup. Meminta maaf saja juga tidak cukup. Kesalahan harus diselesaikan di hadapan Tuhan dan juga harus diselesaikan di hadapan sesamanya. Nah, ketentuan ini membuat kita mengerti dosa yang disengaja merusakkan hubungan dengan Tuhan dan merusakkan hubungan dengan sesamanya. Dosa selalu memiliki kedua aspek ini. Sehingga kita mengerti tidak cukup hanya dengan penyelesaian pribadi dengan Tuhan, tetapi menolak penyelesaian dengan sesamanya yang dirugikan. Itu bukan pertobatan. Atau diselesaikan dengan sesamanya dengan membayarkan ganti rugi, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Itu juga bukan pertobatan. Contoh dalam perjanjian baru dengan sangat apik diperankan oleh Sakius, si pemungut cukai. Dia mengakui di hadapan Tuhan, dan dia juga berjanji untuk mengembalikan 4 kali lipat apa yang secara tidak sah dia ambil dari orang lain. Apa yang Tuhan tetapkan ini akan menjadi tatanan kehidupan masyarakat yang tertib dan yang damai. Setiap dosa, Tuhan sediakan jalan pendamaian. Dan setiap kesalahan, Tuhan sediakan jalan penyelesaian. Lalu contoh kasus yang ketiga adalah tentang kecemburuan seorang suami terhadap istrinya. Ayat 11 sampai dengan 39. Kecemburuan adalah getaran energi negatif yang diterima seseorang ketika pasangannya selingkuh. Tetapi kecemburuan tidak selalu berarti telah terjadinya perselingkuhan. Nah, untuk kasus ini, maka suami harus membawa perkara ini ke hadapan imam. Dia harus mempersembahkan kurban sajian kecemburuan berupa 1/10 eva tepung jelai yang tidak dituangi dengan minyak dan yang tidak dibubuhi dengan kemenyan. Lalu, imam akan mengambil air pahit sebagai lambang kutuk. Perempuan yang dituduh selingkuh itu akan meminum air pahit itu. Jika tuduhan itu palsu, tidak akan terjadi sesuatu apapun dengan perempuan itu. Tetapi jika benar dia selingkuh, maka air pahit itu akan masuk ke dalam tubuhnya yang membuatnya menjadi sakit, pahanya akan mengempis, dan perutnya akan membuncit sampai dia mati. Nah, proses ini sangat mengerikan, bernuansa mistis. Dosa pengkhianatan dan ketidaksetiaan akan mendatangkan kutuk yang sangat mengerikan.
Apa yang bisa kita pelajari dari pasal yang kelima ini? Yang pertama adalah kekudusan. Allah menuntut kekudusan. Nah, semua umat menuntut berkat Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Tetapi sesuatu yang sering kali dilupakan adalah kekudusan. Kita sering tidak ketat menjaga standar kekudusan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan tetapkan ini, Tuhan berikan sejak umatnya berada di padang gurun. Hukum ini menjadi latihan Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Begitu juga dengan kita. Standar hidup kudus yang harus kita hidupi di muka bumi ini adalah latihan kita untuk kita hidup di langit yang baru dan bumi yang baru. Yang kedua, musuh orang percaya yang sesungguhnya bukanlah orang lain yang berbeda iman atau berbeda agamanya, lalu menyerang keyakinan kita. Bukan. Musuh kita yang sesungguhnya adalah tabiat dosa. Ya, tabiat dosa kita sendiri. Tapi tidak seorang pun dapat mengalahkan dosanya sendiri. Tidak seorang pun yang pernah menang melawan dosa. Karena itu, puji Tuhan, Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih Allah, menebus dosa manusia. Sekarang, jika kita jatuh ke dalam dosa, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus, mengakui dosa kita, dan kita akan menerima pengampunan dari Dia. Tidak semudah itu Tuhan memberikan pengampunan. Tuhan tidak pernah memandang remeh masalah dosa. Tuhanlah yang membayar hukuman dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Jadi ini penekanannya. Hiduplah dalam standar kekudusan Allah, dan jika kita jatuh, bertobatlah. Datanglah kepada Tuhan Yesus dan terimalah penebusan dosa darinya. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.